tengah-tengah hamparan subur negeri Patali, berdirilah sebuah kerajaan yang namanya bergaung hingga ke penjuru dunia. Diperintah oleh Raja Aiswaryadala, seorang pemimpin yang dikenal dengan kebijaksanaan dan welas asihnya, Patali menjelma menjadi lambang kemakmuran dan keharmonisan. Raja Aiswaryadala tidak hanya memimpin dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang lembut. Ia mendengarkan keluh kesah rakyatnya, memperhatikan kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa tiada seorang pun yang luput dari perhatiannya. Di bawah naungan beliau, tanah Patali bagaikan permata yang berkilau, hasil panen melimpah, sungai-sungai mengalirkan air jernih, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Kemakmuran Patali begitu mencolok hingga negara-negara tetangga terpikat oleh kejayaan mereka. Bahkan, Jambuar Satwipa, sebuah negeri yang tidak mudah tunduk pada kekuatan lain, mengirimkan utusan setiap tahun dengan membawa upeti. Bukan hanya sekadar penghormatan, melainkan juga sebagai wujud pengakuan atas keunggulan Patali. Perjalanan para utusan membawa emas, rempah-rempah, dan batu permata dari negerinya menuju istana Patali dipandang sebagai puncak kehormatan dalam hubungan diplomatik. Namun, kejayaan kerajaan Patali tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan atau kemakmuran materi. Jiwa dari kejayaannya adalah rasa persatuan yang kuat di antara rakyatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terlihatlah pemandangan yang mengharukan. Para petani bekerja sama di ladang, para pengrajin menciptakan karya seni yang penuh dengan makna budaya, dan anak-anak bermain gembira dengan tawa yang mengisi udara. Setiap tahunnya, sebuah festival besar diadakan untuk merayakan keberhasilan dan kedamaian ini. Festival ini, yang dikenal sebagai Perayaan Patali Agung, menarik pengunjung dari berbagai negeri. Lagu-lagu rakyat berkumandang, tarian-tarian tradisional ditampilkan, dan makanan khas negeri Patali yang menggoda selera disajikan dalam kemeriahan. Raja Aiswaryadala sendiri selalu hadir, menyapa rakyatnya dengan senyuman hangat dan kata-kata yang penuh inspirasi. Di kerajaan Patali yang makmur, tidak hanya Raja Aiswaryadala yang menjadi pilar kejayaan. Di sisinya, berdiri Patih Bandeswarya, seorang pembantu setia yang menjadi penopang kuat dalam pemerintahan. Dikenal sebagai sosok yang cermat dan penuh dedikasi, Patih Bandeswarya memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kerajaan. Namun, di balik kesibukannya sebagai pejabat tinggi, ia menyimpan sebuah kisah indah tentang kasih sayang seorang ayah kepada putri tunggalnya, Nidyah Tantri. Nidyah Tantri, sang putri tunggal, adalah kebanggaan tidak hanya bagi ayahnya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Patali. Kecantikannya yang menawan membuat namanya tersebar hingga ke pelosok negeri. Tetapi yang lebih mengesankan adalah kecerdasan dan pengetahuan yang ia miliki. Dari usia muda, ia menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah. Ayahnya, Patih Bandeswarya, yang sangat menyayangi dan mendukungnya, sering membawanya ke istana untuk belajar langsung dari para pendeta dan cendekiawan kerajaan. Suatu hari, saat festival tahunan, Perayaan Patali Agung, digelar, Nidyah Tantri diberi kehormatan untuk berbicara di depan para bangsawan, pendeta, dan rakyat. Dalam pidatonya, ia tidak hanya memuji kebijaksanaan Raja Aiswaryadala, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesatuan rakyat dalam menjaga kejayaan negeri. Kata-katanya yang tulus dan penuh makna membuat semua yang hadir terpesona. Bahkan Raja Aiswaryadala sendiri, yang jarang memuji secara terbuka, memberikan pengakuan atas bakat luar biasa putri Patih Bandeswarya ini. Namun, Nidyah Tantri tidak pernah membiarkan penghormatan yang ia terima membuatnya sombong. Di waktu luangnya, ia sering terlihat bersama rakyat jelata, membantu mereka yang membutuhkan, atau mendengarkan cerita-cerita mereka. Baginya, kebijaksanaan sejati tidak hanya datang dari buku, tetapi juga dari memahami kehidupan orang-orang sederhana. Patih Bandeswarya, meskipun sering sibuk dengan tugas negara, selalu meluangkan waktu untuk berbincang dengan putrinya. Dalam percakapan mereka, ia sering memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan. Nidyah Tantri, katanya suatu malam di bawah cahaya rembulan, ilmu pengetahuan yang kau miliki adalah berkah, tetapi gunakanlah ia untuk melayani rakyat dan menjaga keharmonisan negeri ini.
Suatu pagi di balairung istana yang megah, Raja Aiswaryadala duduk di atas singgasananya yang dihiasi emas dan permata. Pandangannya menerawang, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Para menteri dan pelayan yang berada di sekitarnya tidak berani bertanya. Mereka hanya mengamati, menunggu aba-aba dari sang raja. Ketika akhirnya ia memanggil Patih Bandeswarya, suasana mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju pada tokoh yang dikenal setia dan selalu mampu menjawab panggilan raja, betapapun sulitnya tugas yang diberikan. Patih Bandeswarya melangkah maju dengan kepala tertunduk penuh hormat. Ia tahu bahwa setiap panggilan Raja Aiswaryadala selalu memiliki arti penting. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, raja akan mengutarakan sebuah keinginan yang tak biasa. Dengan nada suara yang tenang namun syarat dengan wibawa, raja berkata, "Wahai patihku yang setia, aku ingin engkau menyediakan seorang gadis cantik setiap hari untuk menjadi selirku di istana. Ini adalah keinginanku, dan aku berharap engkau dapat melaksanakannya tanpa gagal." Kata-kata itu membuat Bandeswarya terkejut. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya di balik wajah tenangnya, tetapi hatinya diliputi kebingungan. Sebagai seorang patih yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjalankan perintah raja tanpa ragu. Namun, kali ini, permintaan itu terasa sangat berbeda. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada rakyat kerajaan Patali. Dengan kepala tetap tertunduk, Patih Bandeswarya menjawab, "Hamba mendengar dan akan melaksanakan perintah Baginda." Meskipun suaranya terdengar tegas, hati kecilnya mulai diliputi berbagai pertanyaan. Mengapa raja, yang selama ini dikenal bijaksana, tiba-tiba menginginkan hal seperti ini? Apakah ada keresahan di dalam dirinya yang tak terungkap? Setelah meninggalkan balairung istana, Patih Bandeswarya memulai tugas yang diamanatkan kepadanya. Ia mengirim utusan ke berbagai penjuru kerajaan untuk mencari gadis-gadis yang dianggap memenuhi kriteria raja. Pada awalnya, tugas ini berjalan lancar. Banyak keluarga merasa bangga jika putri mereka dipilih untuk melayani raja. Namun, semakin lama, Bandeswarya mulai merasakan beban moral yang berat. Ia melihat bagaimana perintah ini mulai menyisakan keresahan di kalangan rakyat. Banyak keluarga mulai mempertanyakan nasib putri-putri mereka, dan beberapa di antaranya mulai menyembunyikan anak-anak gadis mereka. Meski demikian, Patih Bandeswarya tetap setia kepada raja. Setiap hari, ia memastikan bahwa ada gadis yang dibawa ke istana sesuai perintah. Namun, di dalam hatinya, ia terus bergumul dengan pertanyaan tentang moralitas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan kerajaan. Ia tidak pernah mengungkapkan kegelisahan ini kepada siapapun, bahkan kepada Raja Aiswaryadala sendiri. Ia hanya berharap bahwa suatu saat, situasi ini akan berubah. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang memancar lembut ke halaman rumah Patih Bandeswarya, suasana dipenuhi keheningan yang tak biasa. Di dalam rumah, sang patih duduk terdiam di sudut ruangan dengan wajah muram. Beban yang menghimpit hatinya kian berat, dan pikirannya terus berputar mencari jalan keluar dari krisis yang semakin menyesakan. Ia tahu bahwa tak ada banyak gadis cantik yang tersisa di kerajaan untuk dipersembahkan kepada Raja Aiswaryadala. Keresahan ini perlahan merusak kedamaiannya, hingga putrinya, Nidyah Tantri, menyadari ada yang tidak beres. Nidyah Tantri, dengan kelembutan hatinya dan ketajaman pikirannya, mendekati ayahnya yang tenggelam dalam kebisuan. "Ayah, izinkan aku mengetahui apa yang membuatmu gelisah," ucapnya dengan suara penuh kasih. Bandeswarya, yang biasanya mampu menyembunyikan beban pikirannya, kali ini tak kuasa menahan diri. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari perintah raja, hingga krisis yang dihadapinya kini. Mendengar cerita tersebut, hati Nidyah Tantri tersentuh. Ia tahu bahwa perintah raja adalah sesuatu yang tak dapat ditolak ayahnya. Namun, ia juga menyadari bahwa tugas ini telah membawa keresahan besar kepada ayahnya, juga kepada rakyat kerajaan. Setelah merenung sejenak, Nidyah Tantri membuat keputusan besar. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah,
Biarkan aku menjadi jawaban atas kegelisahan ini. Persembahkan aku kepada raja. Patih Bandeswarya terkejut mendengar permintaan putrinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Nidyah Tantri, mutiara hatinya, akan menawarkan dirinya untuk mengatasi masalah ini. Tidak, putriku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kau terlalu berharga, terlalu mulia. Jawabnya dengan suara bergetar. Namun, Nidyah Tantri, dengan keteguhan hati yang luar biasa, memandang ayahnya dengan tatapan penuh keyakinan. Ayah, ini adalah jalan yang harus kuambil. Bukan hanya untuk meringankan bebanmu, tetapi juga untuk menyelamatkan kehormatan rakyat kita. Aku percaya, dengan kebijaksanaanku, aku dapat membantu raja dan mengubah arah situasi ini, ucapnya. Kata-kata Nidyah Tantri begitu meyakinkan dan penuh kebijaksanaan hingga perlahan keraguan dalam hati Bandeswarya mulai mencair. Pada pagi berikutnya, dengan perasaan berat, Patih Bandeswarya menghadap Raja Aiswaryadala. Ia membawa kabar yang tidak pernah ia duga akan disampaikan. Baginda Raja, katanya dengan kepala tertunduk, hamba telah membawa seseorang yang, menurut hamba, tidak hanya memenuhi keinginan Baginda, tetapi juga dapat membawa kebahagiaan sejati kepada istana. Ketika Raja Aiswaryadala melihat siapa yang berdiri di hadapannya, hatinya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa Nidyah Tantri, putri dari pati setianya, kini berdiri di sana, penuh keberanian dan keanggunan. Dalam sekejap, semua kebimbangannya hilang. Ia tahu bahwa inilah takdir yang selama ini ia tunggu. Nidyah Tantri, dengan ketenangannya, berbicara kepada raja. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk datang adalah atas kemauannya sendiri, dengan harapan dapat memberikan solusi tidak hanya untuk raja, tetapi juga untuk rakyat. Kata-katanya yang penuh kebijaksanaan menanamkan rasa hormat yang mendalam dalam hati Raja Aiswaryadala. Setelah perkenalan dan sapaan resmi, Raja memberikan tanda agar Nidyah Tantri tinggal di sayap istana yang paling nyaman. Malamnya, sebelum tidur, ia memanggil Nidyah Tantri ke kamarnya, seperti tradisi yang telah ia lakukan dengan gadis-gadis sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Nidyah Tantri, aku ingin engkau tetap di sisiku malam ini. Pijitlah kakiku sebelum tidur, sebagaimana tradisi di istana ini." Nidyah Tantri, dengan kepala tertunduk dan hati yang tenang, memenuhi permintaan raja. Tangannya yang lembut mulai bekerja, namun pikirannya bergerak cepat. Ia tahu, ini adalah kesempatan baginya untuk mendekati hati Raja Aiswaryadala, tidak melalui kecantikan semata, tetapi melalui kebijaksanaan dan kecerdasannya. Dengan penuh keyakinan, ia mulai berbicara. "Baginda," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketenangan, "izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk mengusir kepenatan Baginda." Raja, yang sebelumnya hampir kehilangan kata-kata karena pesona Nidyah Tantri, hanya bisa mengangguk setuju. Lalu mulailah ia berbicara. Malam itu, keheningan istana di kerajaan Patali terasa berbeda. Di dalam kamar Raja Aiswaryadala, suasana diterangi oleh lentera-lentera kecil yang memancarkan cahaya lembut. Di sisi tempat tidur, Nidyah Tantri duduk tenang dengan aura yang memancarkan kebijaksanaan dan keteduhan. Dengan lembut, ia memulai kisah pertamanya. Pada malam pertama, Nidyah Tantri bercerita tentang seorang petani sederhana yang menemukan sebatang pohon yang menghasilkan buah emas. Cerita ini tidak hanya memukau raja, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang keserakahan dan bagaimana seseorang harus menghormati anugerah yang diterima tanpa menyalahgunakannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Nidyah Tantri seperti alunan musik yang menenangkan hati raja. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, ia merenung tentang arti keadilan dalam tindakannya sebagai seorang pemimpin. Pada malam kedua, Nidyah Tantri melanjutkan dengan kisah seekor singa yang terluka dan seekor tikus kecil yang membalas kebaikan sang singa dengan keberaniannya sendiri. Raja Aiswaryadala, yang biasanya dipenuhi dengan rasa percaya diri sebagai seorang penguasa besar, mulai melihat dirinya dalam cerita tersebut. Ia merenungkan bagaimana ia telah memperlakukan orang-orang yang lebih lemah,
termasuk para wanita yang dipanggil ke istananya. Dalam cerita itu, Nidyah Tantri dengan cerdik menekankan pentingnya saling menghormati, tanpa memandang posisi atau kekuasaan. Pesan itu menembus langsung ke hati sang raja, membuatnya mulai menyadari kesalahan dalam pendekatannya terhadap orang lain. Pada malam ketiga, Nidyah Tantri menyampaikan kisah terakhir yang ia pilih dengan cermat. Ia menceritakan tentang seorang raja besar di negeri jauh yang kehilangan segalanya karena keangkuhannya sendiri. Dalam cerita itu, raja tersebut tidak hanya kehilangan kerajaannya, tetapi juga kehilangan cinta rakyatnya. Raja Aiswaryadala mendengarkan dengan intens, merasakan setiap pelajaran moral dalam cerita itu seolah-olah diarahkan langsung kepadanya. Nidyah Tantri mengakhiri kisahnya dengan sebuah pesan yang penuh kebijaksanaan, bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk memerintah, melainkan pada kemampuan untuk melindungi dan menghormati semua makhluk yang berada di bawah naungan pemimpin. Di akhir malam ketiga, Raja Aiswaryadala terdiam cukup lama. Ia memandang Nidyah Tantri, tidak hanya dengan rasa kagum, tetapi juga dengan rasa hormat yang mendalam. Nidyah Tantri, ucapnya dengan suara yang berat karena emosi, kau telah membuka mataku. Aku telah melihat kelemahan dalam diriku, dan aku berterima kasih atas kebijaksanaanmu yang membimbingku. Sejak malam itu, perubahan besar terjadi dalam diri Raja Aiswaryadala. Ia memutuskan untuk menghentikan tradisi yang telah membawa keresahan di kerajaan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan pengumuman kepada rakyat bahwa kerajaan Patali akan menjunjung tinggi martabat setiap warga, tanpa memandang gender atau status. Nama Nidyah Tantri pun menjadi simbol pencerahan dan perubahan, baik di dalam maupun di luar istana. Setelah malam-malam penuh makna yang dipenuhi oleh kisah bijak dari Nidyah Tantri, Raja Aiswaryadala akhirnya mengalami pencerahan yang mendalam. Kehadirannya telah mengubah cara pandang sang raja terhadap kekuasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ia mulai memahami bahwa kebiasaan meminta persembahan gadis setiap hari bukanlah cerminan kekuatan, melainkan kelemahan. Keputusan yang selama ini ia buat telah membawa keresahan pada rakyatnya, sesuatu yang sangat bertentangan dengan misinya sebagai raja yang ingin melindungi dan menyejahterakan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Aiswaryadala berdiri di hadapan para penasihat, patih, dan rakyat yang berkumpul di balairung istana. Dengan suara yang tegas dan hati yang terbuka, ia mengumumkan keputusannya. Mulai hari ini, ujarnya, tidak ada lagi gadis yang akan dipersembahkan ke istana. Aku telah menyadari kesalahanku, dan aku berjanji untuk memerintah dengan lebih adil dan bijaksana. Kerajaan Patali harus menjadi tempat di mana semua rakyat merasa aman dan dihormati. Pengumuman ini disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai dari rakyat. Banyak yang meneteskan air mata lega, merasakan bahwa beban ketakutan yang telah mereka pikul selama ini akhirnya sirna. Patih Bandeswarya, yang selama ini menjalankan tugas berat atas perintah raja, merasa hatinya lapang. Ia memandang putrinya, Nidyah Tantri, dengan penuh bangga, menyadari bahwa kebijaksanaan dan keberaniannya telah membawa perubahan besar. Di hari-hari berikutnya, Raja Aiswaryadala benar-benar menepati janjinya. Ia menggagas kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan lebih banyak hak kepada perempuan, dan memajukan pendidikan di seluruh negeri. Nama Nidyah Tantri disebut-sebut sebagai inspirasi di balik semua perubahan ini, dan rakyat mulai melihatnya sebagai lambang kebajikan dan kebijaksanaan.